Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Bagus Prapanca dengan NIM 101018 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan meresum buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi. Pengarangnya Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab pertama adalah orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab ini menjelaskan tentang orientasi dan pemikiran kita tentang pendidikan Pancasila, yang dimana terdapat berbagai landasan pendidikan Pancasila, yang diantaranya landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Rumusan dan tujuan Pancasila juga dibahas pada bab ini, yang dimana tujuan dari mempelajari Pancasila yang benar, yaitu yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis konstitusional maupun secara objektif ilmiah. Untuk bab 2 sendiri, yaitu memahami sejarah lambang Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Nah, pada bab ini, Pancasila sebagai sejarah dan lambang negara Indonesia dan pemahamannya melalui putusan Mahkamah Konstitusional nomor 4 PPU-X-2012 adalah bagian penjelasan dari bab ini, yang dimana dijelaskan bahwa begitu kuatnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa. Lambang Kesatuan Negara Republik Indonesia berbentuk Garuda Indonesia atau Garuda Pancasila, yang kepalanya menoleh ke arah kanan, berperisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk bab 3 sendiri, yang bertema atau berjudul memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada bab ini menjelaskan pengertian filsafat dan Pancasila sebagai sistem filsafat, yang dijelaskan bahwa Pancasila memuat prinsip-prinsip dasar bagi negara, yang berarti sebagai filsafat dasar negara yang memuat ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip dasar saja. Sedangkan ajaran-ajaran lain seperti sistem ekonomi, sistem politik dapat dideviasikan dari prinsip dasar tersebut. Dan konsep dasar Pancasila adalah pandangan tentang manusia yang mempunyai peran sentral dalam filsafat Pancasila, yang dimana manusia sebagai objek maupun subjek. Untuk bab 4 di sini ada memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Bab ini menjelaskan tentang nilai etika, norma, dan Pancasila sebagai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Dijelaskan bahwa pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada benda tersebut atau benda itu. Misalnya, bunga itu indah, perbuatan itu susila, dan juga bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat, sehingga konsekuensinya kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh. Bab kelima yaitu memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab kelima dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu, yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu yang mewujudkan sesuatu itu sehingga terpisah dengan suatu lainnya dan bersifat mutlak. Ditunjukkan oleh hakikat segala sesuatu mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau membentuknya. Misalnya, hakikat air terdiri dari dua unsur mutlak, yaitu hidrogen dan oksigen, beserta atau kebersatuan kedua unsur tersebut bersifat mutlak untuk mewujudkan air. Dengan kata lain, kedua unsur tersebut secara bersama-sama menyusun air sehingga dipisah dari benda lainnya, misalnya dengan batu, kayu, atau air raksa. Bab 6 sendiri memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab ini membahas tentang pengertian, makna, kedudukan, dan perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, serta memahami makna Pancasila dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU
X1 nomor 100 garis miring PUU strip XI garis miring 2013, yang di dalamnya dijelaskan bahwa pada hakikatnya ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuan mengandalkan distansi terhadap kehidupan, dan terdapat suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara. Lanjut bab 7, memahami demokrasi Pancasila. Bab 7 ini di dalamnya membahas perkembangan dan konsepsi demokrasi di Indonesia. Dijelaskan pada bab ini bahwa istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos berarti rakyat dan kretin berarti pemerintah. Dan juga demokrasi sebagai dasar hidup bernegara diartikan bahwa pada tingkat terlahirnya rakyat memberi ketentuan-ketentuan dalam masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk di dalam menentukan kehidupan rakyat. 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab ini membahas tentang sejarah, istilah-istilahnya, macam-macamnya, dan pemahaman-pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Dan dijelaskan bahwa hak asasi manusia dijamin oleh hukum, karena pada setiap diri manusia terdapat hak dasar sebagai pemberian alam, seperti hak hidup, hak kebebasan, hak milik, yang sekarang berkembang tidak hanya hak dasar, tetapi juga turunan hak dasar dan hak-hak yang menyertai kehidupan manusia, yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk bab 9 sendiri, memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab ini membahas isi arti dari Pancasila dalam mendukung pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta kedudukannya beserta hubungan-hubungan yang ada sertanya juga dengan strukturnya. Di dalamnya dijelaskan bahwa semua sila yang menjadi fundamen etis kehidupan bangsa Indonesia, yang artinya Pancasila, adalah batasan-batasan kita untuk hidup berbangsa dan bernegara. Dan juga penjelasan hak akan kemerdekaan adalah hak daripada segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan, dan berlakunya hak kemerdekaan ini adalah sejalan dengan tuntunan perekonomian dan berperi keadilan. Untuk bab 10 sendiri, pada bab 10 ini dijelaskan mengenai pengertian Pancasila dengan paradigma. Untuk bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada bab 10 ini dijelaskan mengenai pengertian Pancasila dengan paradigma dan hal-hal lainnya yang bersangkutan, serta berekstensi pada Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dijelaskan bahwa menurut Oxford English Dictionary adalah contoh atau pola, akan tetapi di dalam komunitas ilmiah, paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual atau signifikan, meskipun bukan suatu yang lalu untuk diperdebatkan. Juga dibahas bahwa filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mendukung suatu konsekuensi bahwa dalam segi aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai Pancasila. Buku ini berbicara mengenai pendidikan Pancasila, terdiri dari sejumlah pembahasan. Pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan pembahasan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila, kemudian disusul dengan pembahasan tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.